teman-teman, perkenalkan namaku Melisa Evrina dengan NIM channel 23030. Hari ini aku akan mempresentasikan materiku tentang materi hukum perdagangan internasional. Sebelum itu, apa sih hukum perdagangan internasional itu? Mari kita bahas. Hukum perdagangan internasional. Di hukum perdagangan internasional ini ada juga definisi dan sumber hukum perdagangan internasional. Yang pertama, definisinya. Menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumata Madja, hukum ini mengatur perdagangan lintas batas. Nah, sumber primer perjanjian internasional seperti CISG pada tahun 1980. Yang kedua, kebiasaan internasional. Contohnya seperti prinsip pasca sunt servanda. Yang ketiga itu sumber sekunder. Ada dua. Yang pertama prinsip hukum umum. Yang kedua itu jurisprudensi dan doktrin. Adalah prinsip utama dalam hukum perdagangan internasional. Yang pertama, non-diskriminasi. MFN dan national treatment menjamin perilaku adil. Yang kedua, transparansi dan pengecualian. Keterbukaan dan pengecualian untuk keamanan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, resiprositas. Timbal balik dalam koneksi perdagangan antar negara. Nah, ada juga nih organisasi internasional dalam hukum perdagangan. Yang pertama itu WTO, Liberalisasi Perdagangan Perjanjian GATT, GATS, TRIPS, 144 anggota. Yang kedua itu UNCITRAL, pengembangan hukum perdagangan yang harmonis, contohnya seperti CISG. ICC, aturan dan standar perdagangan seperti Intermesh dan UCP. Oke, selanjutnya perjanjian perdagangan internasional GATT dan WTO, terus ada GATS, terus ada juga TRIPS dan FTA. Selanjutnya penyelesaian sengketa perdagangan internasional DSU WTO, tahapan konsultasi, panel dan banding, arbitrasi internasional, keunggulan dibanding tinggi, contohnya ICC dan LCA, mediasi penyelesaian konflik secara damai dan efektif. Penyelesaian sengketa perdagangan internasional DSU WTO, tahapan konsultasi, panel dan banding, arbitrasi internasional, keunggulannya dibandingkan integrasi, contohnya ICC dan LCA. Yang ketiga, penyelesaian konflik secara damai dan efektif. Ada juga nih dampak ekonomi hukum perdagangan internasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Liberalisasi meningkatkan rata-rata 1-3% per tahun. Terus ada juga investasi asing. Iklim investasi menarik FDI ke negara berkembang. Yang ketiga, transfer teknologi. Multinasional membawa teknologi baru dan berpengetahuan. Yang keempat, lapangan kerja. Sektor ekspor menciptakan jutaan pekerjaan global. Tantangan dan tren terkini. Yang pertama itu proteksionisme, digitalisasi, perubahan iklim, dan COVID-19. Di antara semua ini, perdagangan AS Tiongkok dengan kebijakan protektifnya, e-commerce lintas batas dan regulasi perlindungan data, perdagangan ramah lingkungan dan kebijakan hijau, gangguan rantai pasokan dan pembatasan ekspor. Terus terakhir ada juga kesimpulan dari materi ini. Hukum perdagangan internasional penting ekonomi global
tantangan dan peluang harus dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, pengetahuan hukum ini vital bagi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Jadi itulah materi saya. Terima kasih.